Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri dalam seri 8 kunci sukses bagi santri dan santriwati. Kali ini yang akan kita bahas adalah 8 niat mengapa kita belajar di pesantren. Di banyak tempat pada setiap kita masuk pesantren, itu ada tulisan besar-besar. Ke pesantren apa yang kau cari? Ke Gontor apa yang kau cari? Niatmu apa sih belajar di pesantren? Saya mencatat ya, dari saya sering bertanya ke santri seluruh Indonesia nih. Kamu apa sih niat kamu belajar di pesantren? Saya merangkum menjadi 8 niat mengapa kita belajar di pesantren. Jadi kuatkan niatmu biar kita tangguh, kita kuat belajar di pesantren. Apa saja niatnya? Yang pertama, kita belajar di pesantren untuk apa? Memperdalam ilmu agama. Kita mendalami ilmu-ilmu agama, fikih, akidah, ibadah, filsafat, bahasa. Itu adalah ilmu-ilmu agama, alat kita berdakwah. Dalam surah At-Taubah ayat 122, catat dulu suratnya, nanti silakan adik-adik sekalian cari ya di Al-Quran dan terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidaklah semua orang itu pergi berperang, sebagian di antara kamu menepi untuk apa? Belajar ilmu agama. Agar apa? Agar paham ilmu agama, dan ketika pulang ke kampungnya, pulang ke Indonesia, pulang ke tempat kelahirannya, ke masyarakat, ya, itu bisa menjadi namanya munzirul qaum. Munzirul qaum itu adalah orang yang memberi peringatan kepada kaumnya, memberi peringatan agar selalu bisa berjalan pada kebaikan, memberi peringatan agar selalu berjalan di jalan Allah. Itulah makanya Allah ini menyejajarkan, ini luar biasa nih, menyejajarkan orang-orang yang menuntut ilmu itu dengan orang-orang yang berperang di jalan Allah, jihad fisabilillah. Luar biasa kan? Jadi kalau kita menuntut ilmu dengan penuh kesungguhan, itu pahalanya sama dengan orang-orang yang berperang. Bahkan kalau kita mati di pondok pada saat kita menuntut ilmu, itu adalah kematian fisabilillah. Insya Allah mati syahid kita. Karena itu bergeraklah kita menuntut ilmu dengan penuh kesungguhan, karena derajat kita di mata Allah itu sama dengan derajat orang-orang yang berjihad di medan perang. Itu niat kita. Jadi niat untuk mempelajari ilmu agama. Niat yang kedua, kenapa kita belajar di pondok, di pesantren adalah ini dia, pengen mandiri dan punya karakter hebat. Mandiri itu apa? Saya sering nanya ke para santri itu. Jawabannya mandi sendiri, nyuci sendiri, makan sendiri, olahraga sendiri. Tulis nih adik-adik sekalian, mandiri itu artinya bisa menyelesaikan masalah kalian sendiri. Tidak tergantung orang lain. Ada masalah dengan temennya, selesaikan. Dengan ustadz, coba bicarakan. Dengan pengurus, bicarakan. Sehingga masalah-masalah itu tidak menggantung, masalah-masalah itu cepat selesaikan. Semakin banyak kita bisa menyelesaikan masalah kita, maka kita semakin mandiri. Jadi apa saja bisa kita lakukan sendiri tanpa tergantung orang lain. Cobalah untuk mulai belajar ya. Masalah dengan apa saja, dengan siapa saja, selesaikan itu sendiri.
Sehingga kita belajar, oh ini loh cara menyelesaikan masalah itu seperti apa. Itu niat yang kedua, menjadi mandiri. Menjadi mandiri dan punya karakter hebat. Kita di pondok, bergaul dengan banyak orang, kita dilatih organisasi, dilatih kepemimpinan, dilatih kerjasama. Itu akan membentuk karakter kita, karakter berbudi tinggi, karakter kita itu mau bekerja keras, kreatif, inovatif, pantang menyerah. Nah itu karakter hebat yang dibentuk di pondok. Nggak cengeng, nggak loyo. Ada masalah kita hadapi. Ada masalah sulit, masalahnya jalan keluar kita lakukan, kreatif. Menciptakan sesuatu yang baru sehingga kita bisa jadi orang-orang yang bermanfaat. Itulah hal kedua, kenapa kita kemudian di pesantren. Lalu hal ketiga, kenapa kemudian kita belajar di pesantren itu adalah untuk bekal hidup di dunia dan akhirat. Bekal hidup kita di dunia itu kita dapatkan dari ilmu pengetahuan dan keterampilan yang di pesantren. Kita tidak belajar hanya ilmu-ilmu agama, tetapi ilmu-ilmu umum. Dan keterampilan itu sangat luas sekali. Public speaking, menulis, kesenian, membuat berbagai macam keterampilan, makanan, macam-macam sekali. Fashion, yang putri ya. Nah, itu adalah bekal keterampilan kita. Kalau kita ikut semua kegiatan pesantren, saya yakin kok kita bisa kok hidup di dunia dengan baik, sekaligus kemudian akhirat kita. Dan nomor 4, kenapa niat kita belajar di pesantren, ini terutama untuk pesantren tahfiz, adalah menghafal Al-Quran. Kenapa menghafal Al-Quran? Karena Al-Quran adalah sumber pegangan ajaran hidup kita. Kalau tidak hafal 30 juz bagaimana? Setidaknya juz amma, biar kita bervariasi dalam bacaan Al-Quran kita, dalam sholat kita. Terus surat-surat penting yang itu berguna buat masyarakat. Pada saat kita di masyarakat kan sering diminta untuk memimpin bacaan Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran yang itu ada di masyarakat, kita hafalkan. Sehingga lebih mudah kita itu bergaul dengan masyarakat, lebih mudah buat kita juga untuk bagaimana lebih bermanfaat buat orang lain. Dan tentu yang pesantren tahfiz, kalau kita tujuannya hafal 30 juz, maka benar-benar kita serius adalah bagaimana dengan penuh kesungguhan kita menghafalkan 30 juz itu. Sehingga keluar dari pondok, keluar dari pesantren, kita benar-benar sudah hafal 30 juz mungkin. Ya, tidak hanya sekali hafal, tapi memang sudah dimurojaah terus-menerus. Sehingga hafalan Quran itu akan menjaga kita, membawa kita pada kebaikan. Itulah ya niat yang keempat kenapa kita belajar di pesantren. Niat yang kelima kenapa kita belajar di pesantren adalah belajar bahasa asing, terutama bahasa Arab dan Inggris. Dua bahasa yang disebut sebagai tajul mahad, ya, mahkota. Dan dua bahasa yang sebagai bahasa kunci ilmu pengetahuan. Bahasa Arab kenapa kita pelajari? Karena bahasa agama, bahasa Al-Quran. Kalau kita memahami bahasa-bahasa Al-Quran, itu akan menjadi sumber pengetahuan kita. Akan memudahkan kita memahami ajaran agama. Dan banyak buku-buku ditulis dalam bahasa Arab, terutama buku-buku agama. Karena itu, mempelajari bahasa Arab itu menjadi sangat penting. Yang kedua adalah bahasa Inggris. Kenapa kita pelajari bahasa Inggris? Karena ini adalah bahasa internasional. Kita hidup tidak hanya untuk di Indonesia saja, tapi kita hidup di masyarakat internasional yang merupakan bahasa utama di dunia adalah bahasa Inggris. Karena itu kita pelajari. Dua bahasa ini adalah kunci. Ini yang penting nih. Kunci itu, kunci sebagus apapun kuncinya, kalau kita tidak pakai untuk membuka pintu-pintu pengetahuan, maka kunci itu tidak akan banyak berguna. Bahkan bisa jadi kunci itu akan berkarat. Bahasa Arab kita bagus, bahasa Inggris kita bagus, itu baru permulaan akan menjadi bermanfaat kalau kita gunakan untuk
membuka ilmu pengetahuan. Bahasa Arab kita bagus, kita buka buku-buku berbahasa Arab. Yang gundul maupun nggak gundul ya, yang kuning maupun yang putih, semuanya kita lahap yang sesuai dengan keilmuan kita. Kitab kuning, kitab putih, kertasnya, pokoknya kita lahap. Bahasa Inggris juga sama, kita lahap ilmu-ilmu dalam bahasa Inggris sehingga pengetahuan kita menjadi luas. Berbudi tinggi, moto kita itu kan berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas. Sehingga kita tidak mudah untuk kemudian menjadikan seakan-akan diri kita paling benar. Karena kita tahu bahwa ada banyak pengetahuan di sana yang bisa jadi berbeda dengan pandangan kita. Itulah pengetahuan luas akan membuat kita mudah untuk tahu, mudah menyesuaikan diri karena pengetahuan kita luas. Ya, tidak kemudian merasa bahwa kita ini orang paling benar di dunia ini. Maka belajar bahasa itu dilanjutkan dengan belajar ilmu pengetahuan. Yang nomor 6, kenapa kemudian kita masuk pesantren? Itu adalah karena untuk membahagiakan kedua orang tua. Saya sering nanya, kalian masuk pondok atas keinginan siapa? Saya coba tanya, yang masuk pondok atas keinginan orang tua, bahkan dipaksa orang tua, angkat tangan. Nah, ternyata banyak juga ternyata ya, yang masuk pondok itu karena keinginan orang tua, karena dipaksa orang tua. Hadirin sekalian, percayalah ya, orang tua kalian masukkan kalian ke pondok itu bukan membuang kalian, bukan karena benci kalian, bukan karena pengen jauh dari kalian. Yang berat sebenarnya nih, orang tua kalian itu menyekolahkan kalian di pondok karena apa? Karena harus jauh berpisah dari kalian. Karena itu percayalah, orang tua kalian itu masukkan kalian ke pondok itu karena tanggung jawab mereka untuk mendidik kalian. Pengen kalian jadi anak-anak yang soleh, pengen kalian jadi anak-anak yang soleha, anak-anak yang tahu agama, anak-anak yang ini yang penting buat orang tua kita itu. Anak-anak yang bisa mendoakan mereka baik pada saat hidup maupun nanti pada saat mereka sudah tidak ada, sudah dipanggil oleh Allah. Nah, karena itu kalau masih ada yang kesel sama orang tuanya karena dimasukkan ke pondok, nah bismillah deh, coba ikhlaskan, maafkan orang tuamu. Percayalah ini yang terbaik buat kamu. Ini yang terbaik buat kalian. Ini yang terbaik buat kalian. Karena apa? Kunci sukses dalam hidup ini adalah kebahagiaan orang tua. Kalau kita ingin sukses, tidak ada cara lain kecuali kebahagiaan orang tua. Kalau kita masih menyakiti hati orang tua, kalau orang tua itu masih susah karena kita, jangan pernah berharap untuk sukses. Sampai nanti besar, kunci sukses kita itu adalah kebahagiaan kedua orang tua. Maka di pondok ini, ya masuk pondok itu jadikan sebagai inilah cara saya berbakti kepada orang tua saya. Saya mungkin dulu tidak menyukai, tapi alhamdulillah akhirnya saya kemudian sadar bahwa ini yang terbaik buat saya. Dengan demikian kita akan menjadi lebih ikhlas, lebih plong, belajar di pondok, dan percaya bahwa ini yang terbaik buat kita semuanya. Jadi bahagiakan orang tua, berhenti menyusahkan mereka. Dengan cara apa membahagiakan mereka orang tua? Dengan cara ya kita belajar dengan serius, bersungguh-sungguh di pesantren, lalu kita bergembira, kemudian kita jalankan kewajiban kita sebagai seorang santri, santriwati dengan belajar dengan sangat serius dan sungguh-sungguh di pesantren. Dan nomor 7, nah ini banyak juga niatnya, itu adalah memperbanyak teman dan jaringan. Teman itu kalau di pesantren tidak hanya dari sekitar orang lokal kita. Teman itu dari banyak tempat, dari banyak daerah seluruh Indonesia. Jadi kita bisa belajar adat istiadat berbagai orang. Dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, sampai Maluku, Irian, sana, sampai Sulawesi, Papua. Nah, itu karakter mereka kita paham.
karakter mereka kita tahu, sehingga memperkaya wawasan kita tentang keindonesiaan dan memperkaya mereka sebagai sahabat-sahabat kita. Kan enak kalau kita punya sahabat di Papua, punya sahabat di Sulawesi, punya sahabat di Sumatera, punya sahabat di Bangka, Belitung, di Aceh, di Jawa Barat. Nanti kalau kerasa ya, akan sangat kerasa kalau sudah keluar itu. Kita kemana saja itu, oh ada teman-teman kita. Oh di sini ada teman kita, ada teman kita, ada teman kita, ada teman kita. Jadi indah sekali memperbanyak teman itu. Dan biasanya kalau teman-teman di pesantren itu, teman-temannya pertemanan itu sampai tua. Persahabatan di pesantren itu bukan hanya persahabatan saat belajar di pesantren, tapi persahabatannya benar-benar sampai tua. Saya sudah lulus 30 tahun di pesantren, tapi sahabat-sahabat dulu pas di pesantren itu masih erat sampai sekarang. Masih saling berkunjung, masih sering ngopi bareng, sering bercanda. Nah itu persahabatan yang luar biasa. Dan itu bisa menjadi jaringan kerja, jaringan bisnis, jaringan usaha, jaringan lembaga pendidikan ke depan. Sama-sama di lembaga pendidikan kita saling berkunjung, saling bekerja sama. Sama-sama di bisnis, kita saling bekerja sama. Itulah pertemanan dan jaringan. Nah itu adik-adik, kalau di pesantren perbanyak teman, jangan sendiri terus. Di olahraga ada temannya, di pramuka ada temannya, di muhadharah ada temannya, di kamar beda lagi, di kelas beda lagi, di konsul daerah beda lagi. Sehingga banyak teman-teman kita. Ya, dan terakhir itu adalah thalabul ilmi lil ibadah. Nomor 8. Kenapa kemudian kita di pesantren? Pesantren adalah untuk ibadah. Thalabul ilmi lil ibadah. Jadi kita menuntut ilmu itu karena Allah. Karena ibadah kepada Allah. Kalau kita menuntut ilmu karena ibadah kepada Allah, insya Allah akan membuat hati kita itu tenang dan semangat kita luar biasa. Oh, ibadah kok menuntut ilmu. Kalau ibadah kita lebih keras, tentu pahalanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Itulah 8 niat dan motivasi mengapa kemudian kita masuk pesantren. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan terus menyimak seri-seri video 8 kunci sukses menjadi santri dan santriwati. Materi video ini saya ambilkan dari buku terbaru saya, 8 kunci sukses santri dan santriwati. Silahkan yang mau pesan ke 085711956118 ya, pesan secepatnya agar manfaatnya lebih cepat dibaca, lebih cepat. Anak-anak santri sedang liburan Ramadan ini membaca buku ini insya Allah. Silakan untuk kemudian diisi itu, adik-adik sekalian, ada lembar kerjanya ya. Lembar kerja diisi, lembar kerja tentang impian, lembar kerja tentang nikmat, lembar kerja orang tua, ya, lembar kerja banyak sekali. Itu diisi biar semakin kita itu nilai-nilai untuk belajar di pesantren itu semakin kuat. Insya Allah sukses kalian bermula dari sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.